Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin skenario ini. Lagi sibuk kerja, tiba-tiba ada ketukan di pintu kantor Anda. Pas dibuka, ternyata petugas pajak. Apa yang terjadi setelah itu bisa jadi penentu nasib bisnis Anda loh. Dan baru-baru ini, ada sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan mainnya secara besar-besaran. Nah, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya, apa sih yang jadi pemicu masalah sampai harus dibawa ke pengadilan tertinggi? Ini dia, skenario yang bikin pengusaha manapun keringat dingin kan? Petugas datang, bilangnya mau meminjam buku-buku, laptop, sampai catatan perusahaan. Kata kuncinya, meminjam. Tapi rasanya kok lebih dari itu ya? Sebenarnya, apa aja sih yang boleh dan nggak boleh mereka lakukan? Di mana batasnya? Nah, disinilah letak masalahnya. Situasinya itu ada di area abu-abu. Bukan penggerebekan resmi yang kayak di film-film, tapi jelas bukan juga kunjungan silaturahmi biasa. Posisi Anda serba salah. Nggak mau dibilang nggak kooperatif. Tapi ya, masa hak-hak kita sebagai warga negara dilanggar gitu aja? Ketidakpastian inilah yang jadi sumber masalahnya. Dan ini bukan cuma cerita fiktif loh, ini beneran terjadi sama Ibu Suryaningsih dan perusahaan PT Putra Indah Jaya. Mereka benar-benar mengalami situasi ini, dan mereka nggak tinggal diam, mereka memutuskan untuk melawan, membawa kasus ini sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kisah mereka inilah yang jadi cerminan pertanyaan besar tentang seberapa jauh sih kekuasaan negara boleh melangkah. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa jadi bingung gini sih aturannya? Dari mana semua kekacauan ini berasal? Yuk kita bedah bareng-bareng dasar hukumnya yang ternyata emang rumit. Kata kuncinya di sini adalah pemeriksaan bukti permulaan, atau biar gampang kita sebut aja bukper. Kalau menurut undang-undang utamanya, tujuan bukper ini cuma buat cari bukti awal. Nah, yang menarik, penjelasan resmi di undang-undangnya secara spesifik menyebut proses ini adalah penyelidikan. Catat ya, penyelidikan, bukan penyidikan. Nah, ini dia perbedaannya yang krusial banget. Bisa kita lihat di slide. Kelihatan banget kan bedanya? Di kiri, penyelidikan, itu ibarat detektif yang baru nanya-nanya, bener nggak ya ada kejahatan di sini? Nggak boleh ada paksaan, nggak boleh sita-sita properti. Di kanan, penyidikan, wah ini ceritanya beda total. Ini udah kayak tim khusus yang dobrak pintu bawa surat perintah. Tujuannya ngumpulin bukti buat dibawa ke pengadilan, dan mereka boleh pakai paksaan. Bedanya fundamental banget, dan inilah inti dari semua masalah ini. Disinilah biang kerok masalahnya. Ada peraturan Menteri Keuangan yang notabene levelnya di bawah undang-undang, malah ngasih kekuasaan super ke pemeriksa bukper. Mereka bisa meminjam dokumen, yang prakteknya sama aja kayak penyitaan. Bisa akses dan download data digital Anda, masuk dan periksa kantor Anda, bahkan sampai menyegel ruangan. Semua kewenangan ini kan rasanya kayak penyidikan, padahal status prosesnya secara hukum masih penyelidikan. Ujung-ujungnya, konflik tafsir ini sampai juga ke meja Mahkamah Konstitusi. Di ruang sidang, dua argumen hukum yang sama-sama kuat saling berhadapan. Dari sisi wajib pajak, argumennya logis banget. Gini, hak-hak dasar kita, kayak hak atas properti, itu kan dijamin oleh konstitusi. Masa iya hak setinggi itu bisa dibatasi cuma pakai peraturan menteri? Kalau negara mau ambil tindakan paksa yang membatasi hak Anda, aturannya harus setingkat undang-undang yang dibuat bareng DPR dong. Kalau nggak gitu, di mana kepastian hukum buat kita? Tapi pemerintah punya jawaban lain. Mereka bilang, tunggu dulu, pajak itu kasus khusus. Istilah hukumnya lex specialis. Artinya, hukum pajak itu punya aturan mainnya sendiri yang beda dari yang lain. Menurut mereka, kewenangan-kewenangan ini tuh penting banget buat memastikan negara bisa mengumpulkan pajak secara efektif. Ya, ini pertarungan klasik antara hak individu melawan kepentingan negara. Jadi, ada dua argumen kuat yang berhadapan. Setelah mendengar semua pihak dan menimbang segala sesuatunya, 9 hakim konstitusi akhirnya mengambil keputusan. Palu pun diketuk. Apa hasilnya? Dan alur berpikir mahkamah ini cerdas dan runut banget. Gini urutannya. Pertama, mereka menegaskan, bukper itu status hukumnya adalah penyelidikan. Titik, nggak bisa ditawar lagi. Kedua, mereka merujuk ke aturan main di KUHP, yang jelas-jelas bilang bahwa penyelidikan itu nggak boleh pakai paksaan. Sama sekali. Nah, yang ketiga, ini kuncinya. Setiap tindakan negara yang membatasi hak fundamental warga negara, landasan hukumnya harus setingkat undang-undang. Kuat banget logikanya. Jadi, putusannya bukan dibatalkan total. Mahkamah pakai istilah hukum yang penting ini, inkonstitusional bersyarat. Apaan tuh artinya? Gimana cara kita memahaminya secara praktis? Gini deh penjelasannya biar gampang. Pasal tentang bukper itu sendiri sih masih ada, masih berlaku.
Tapi, nah ini tapinya, pasal itu nggak bisa lagi dijadiin tameng hukum buat petugas pajak untuk maksa, nyita, atau nyegel kalau landasan aturannya cuma peraturan menteri. Intinya kalau mau melakukan tindakan paksa, dasarnya harus undang-undang. Oke, itu kan bahasa hukumnya. Sekarang bagian yang paling penting buat kita semua. Apa artinya putusan ini buat Anda, buat saya, buat semua wajib pajak di luar sana dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, apa nih yang harus kita pegang dan ingat? Mari kita rangkum. Pertama, perlindungan hukum kita sekarang jauh lebih kuat dari tindakan pemeriksa yang kelewat batas pas bukper. Kedua, sekarang garisnya jelas banget. Penyelidikan ya cuma tanya-tanya dan cari info. Baru di tahap penyidikan boleh ada paksaan. Ketiga, ini kemenangan buat tata negara kita. Peraturan menteri nggak bisa lagi ngarang-ngarang kewenangan baru yang melanggar hak dasar. Dan terakhir, ini bekal paling praktis. Kalau Anda merasa dipaksa waktu bukper, sekarang ada jalur hukum yang jelas buat melawan, yaitu lewat pra-peradilan. Tentu saja, putusan ini juga memunculkan pertanyaan baru yang gak kalah penting. Di satu sisi, hak kita sebagai warga negara jadi lebih kuat. Itu bagus. Tapi di sisi lain, jangan-jangan ini malah bikin petugas pajak jadi tumpul pas ngejar pengemplang pajak yang licik? Nah, perdebatan untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dan kebebasan individu ini kayaknya sih masih akan terus berlanjut.